adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pada video Kak Tendi kali ini, kita akan bersama belajar tentang persamaan lingkaran. Simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya penjelasannya mudah dipahami dan benar-benar adik-adik kuasai. Yuk simak videonya, check it out. Persamaan lingkaran yang akan kita bahas di sini adalah pusat 0,0 adik-adik dengan jari-jari N. Adik-adik tahu bahwa lingkaran itu adalah kedudukan semua titik yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu itulah yang disebut dengan pusatnya. Misalkan yang pertama di sini pusatnya di 0,0. Maka nanti persamaan lingkaran yang terjadi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena di sini kedudukan titiknya sama semua. Dan di sini kita bisa memanfaatkan Pythagoras. Ya, jadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan jari-jari R ya. Untuk memperjelas kita akan bahas permasalahan berikut adik-adik. Pada suatu saat terjadi gempa vulkanik yang berasal dari sebuah gunung berapi. Beberapa saat kemudian BMKG mengeluarkan pengumuman bahwa daerah rawan gempa berada pada radius 5 km dari pusat gempa. Bila pusat gempa diberikan sebagai pusat koordinat, maka nyatakan persamaan lingkaran untuk memetakan daerah yang rawan bencana. Nah, di sini adik-adik kita disuruh menentukan persamaan lingkarannya ya. Dan di sini pusat gempanya sebagai pusat koordinat. Maka pusat gempanya sebagai P, di sini 0,0 karena pusatnya 0,0. Kemudian jari-jarinya adik-adik tadi di sini adalah 5 km ya. Kita tulis saja sebagai 5. Maka persamaan lingkaran karena pusatnya 0,0, kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini X kuadrat tetap, Y kuadrat tetap. Nah, di sini R-nya kita isi dengan 5, jadi 5 kuadrat. Sehingga persamaan lingkaran yang terjadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah persamaan lingkaran, di mana dengan persamaan lingkaran ini kita bisa memetakan daerah yang rawan bencana. Soal berikutnya, sebuah lingkaran pusat 0,0 melalui titik A min 4,3. Nah, di sini adik-adik kita bisa memanfaatkan jarak antara dua titik itu kita wakilkan sebagai akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadratnya. Kita misalkan saja di sini sebagai X1-nya adalah pusatnya ya. Di sini X1. Kemudian di sini Y1. Kemudian yang melalui titik ini kita misalkan dengan X2. Kemudian tiganya dengan Y2. Nah, kita dengan mudah bisa menentukan jari-jarinya ya. Berarti kita akar 0 dikurangi min 4 jadi 4 gitu ya, dikuadratkan ditambah 0 dikurangi 3 ya, dikuadratkan. Kemudian kita hitung adik-adik, di sini 0 ditambah 4 dikuadratkan jadi 16 ditambah 0 dikurangi 3 min 3 dikuadratkan 9. Jadi kita peroleh akar 25 ya, di sini R-nya. Maka nanti kita bisa menentukan bahwa ini pusat lingkarannya 0,0. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R-nya akar 25. Jadi R kuadratnya adalah akar 25 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah persamaan lingkarannya. Berikutnya kita akan belajar persamaan lingkaran, tapi pusatnya A, B ya adik-adik, dengan jari-jarinya N. Ya, perhatikan dari ilustrasi berikut ini, ada sebuah koordinat kartesius, kemudian di situ ada lingkaran yang aslinya itu pusatnya 0,0. Yang gambarnya hijau ini ya lingkarannya. Nah, kemudian ini kita akan geser dengan pusatnya A, B. Perhatikan di sini. Ya. Jadi di sini persamaan lingkarannya hanya berbeda di pusatnya. Makanya untuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B ini
kita tinggal menyisipkan kurung buka X min A dalam kurung kuadrat ditambah kurung buka Y min B dalam kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini karena kita menggeser dari A dan B nya itu tadi ya, A sumbu X, B nya sumbu Y. Nah, sehingga kita peroleh persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusat lingkarannya A, B dan jari-jarinya R. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B ini kita bisa jabarkan adik-adik sehingga menjadi sebuah persamaan lingkaran dengan bentuk umum ya. Persamaan lingkaran dengan bentuk umum ini bentuknya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di sini adalah hasil penjabaran dari persamaan lingkaran yang pusatnya A, B di depan tadi. Kemudian bagaimana dengan pusatnya? Pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Bagaimana dengan jari-jarinya? Jari-jarinya adalah akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurangi C. Ya, oke, berikutnya adik-adik. Berikutnya Kak Tendi akan bahas soal sebuah lingkaran pusatnya min 1,3 melalui titik A 2,4. Nah, di sini adik-adik kita tahu pusat tadi bukan 0,0 di sini yaitu A, B. Jadi A min 1, B-nya 3 ya. Melalui titik A 2,4. Nah, dari sini kita cari dulu jari-jarinya. Untuk mencari R kita bisa menggunakan formula jarak antara dua titik. X1 kurangi X2 dalam kurung kuadrat ditambah Y1 min Y2 dalam kurung kuadrat. Nah, di sini untuk X1-nya kita bisa ngambil dari sini. Dari yang P. Berarti di sini Y1 itu ya. Kemudian yang ini adalah X2. Ya. Kemudian kita cari nih R-nya ya. R sama dengan akar di sini ya. Min 1 dikurangi X2 2 kuadrat ditambah Y1 3 dikurangi Y2 4 ya, dikuadratkan. Kita akan cari di sini. Berarti min 1 dikurangi 2 min 3 dikuadratkan jadi 9 ditambah 3 dikurangi 4 min 1 dikuadratkan 1. Jadi adik-adik bisa peroleh di sini adalah akar 10 ya. Nah, di sini kita tahu bahwa kita butuhnya untuk persamaan lingkaran pasti R kuadrat. Kita kuadratkan jadi 10 ya. Jadi di sini X min A dalam kurung kuadrat karena pusatnya A kecil, Y kecil, Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita peroleh X plus 1 kuadrat ya. A-nya kan min 1. Berarti kalau min 1 jadi plus 1 ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadratnya 10. Ini adalah persamaan lingkarannya ya. Nah, bagaimana kalau ini akan kita ubah jadi bentuk umum? Ya, mudah sekali, kita bongkar saja ya. X min 1 dalam kurung kuadrat ini menjadi X kuadrat ditambah 2 kali X dikali 1 ya, berarti 2X ditambah 1 kuadrat berarti 1 ditambah Y min 3 dalam kurung kuadrat adalah Y kuadrat min 2 kali 3 berarti 6Y ditambah min 3 kuadrat adalah 9 sama dengan 10. Adik-adik bisa susun di sini X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 6Y gitu ya. Terus 1 ditambah 9 adalah 10 ya kan. Ini terus kemudian dikurangi 10 di sini ya. Sehingga adik-adik bisa beroleh di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 6Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan lingkaran bentuk umum ya. Jadi kalau kita mau menyatakan dengan bentuk umum, kita harus sampai dengan bentuk yang ini. Soal berikutnya, sebuah lingkaran dengan pusat P 2,1 menyinggung garis 3X ditambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0 adik-adik. Tentukan persamaan lingkaran. Nah, di sini kalau ada sebuah lingkaran yang diketahui pusatnya P dan menyinggung garis, itu berarti kita harus mencari jarak antara pusat
ke garis itu. Nah, itu adalah otomatis itu adalah jari-jarinya. Jadi R untuk kasus pusat A, B dan menyinggung sebuah garis, adik-adik bisa menggunakan formula ini. R sama dengan mutlak. Kenapa mutlak? Karena jarak atau jari-jari pasti positif. AX ditambah BY ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat tadi. Berarti di sini dengan mudah kita bisa mencari R-nya ya. R sama dengan dalam tanda mutlak AX tambah BY ya adik-adik. Berarti nanti kita bisa tulis 3. Kemudian X-nya adik-adik bisa ganti ini yang 2 ini X-nya. Kemudian 1 ini yang Y-nya ya. Perhatikan di sini kita masukkan 3 kali 2 ditambah gitu ya. B-nya adalah 4 kali Y-nya 1 ditambah C. C-nya mengikut aja dari soalnya di sana tambah 10 ya. Tambah 10 per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Jadi di sini adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat tadi. Berarti kita hitung 3 kali 2 6 ditambah 4 10. 10 tambah 10 adalah 20 di dalam tanda mutlak dibagi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat adalah akar 9 tambah 16, sehingga adik-adik bisa beroleh 20 dibagi akar dari 25. Jadi kita beroleh 20 per 5. Adik-adik bisa beroleh R-nya adalah 4. Nah, karena kita nanti mau menentukan dari persamaan lingkaran, adik-adik ingat di sini persamaan lingkaran pusatnya bukan 0,0 tetapi 2,1 ya. Maka di sini anggap aja ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Maka persamaan lingkarannya adalah X min A dalam kurung kuadrat ditambah Y min B dalam kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Adik-adik bisa tulis di sini X min pusatnya A-nya 2 ya, kuadrat ditambah Y min 1 B-nya ya, sama dengan R kuadrat. Kalau R-nya 4 berarti R kuadratnya adalah 6S. Ini adalah persamaan lingkaran yang dimaksud dalam soal ini. Kita lanjut. Sebuah lingkaran diameternya garis AB dengan A min 1,2 dan B 5,-6. Nah, ini adalah diameternya. Tentukan persamaan lingkarannya. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini adik-adik. Ini ada lingkaran, kemudian diameternya itu garis AB ini adik-adik. Nah, ini. Nah, kalau diameter berarti kalau lingkaran kita kan perlunya jari-jari. Jadi kita juga perlu pusat juga. Maka pusat letaknya di sini adik-adik. Nah, ini adalah setengahnya dari diameternya garis AB. Maka untuk mencari pusatnya adik-adik, caranya kita bisa menggunakan cara P sama dengan ya, pusat X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Ini kita langsung ketemu pusatnya. Berarti kan kita hitung pusatnya dulu ya. Pusat yaitu di sini X1-nya adalah ya min 1, kita cari di sini X1, kemudian di sini adalah Y1, kemudian di sini adalah X2, di sini adalah Y2 ya, adik-adik ya. Kita hitung ya di sini ya. X1 berarti min 1 tambah X2 5 ya, dibagi 2, 2 ditambah min 6 dibagi 2 adik-adik. Kita peroleh pusatnya adalah 5 dikurangi 1, 4 dibagi 2, 2, 2 ditambah min 6, min 4 dibagi 2 adalah min 2 ya adik-adik ya. Pusatnya sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari jari-jarinya atau R-nya. Nah, untuk mencari jari-jari adik-adik, kita bisa mencari dari antara pusat dengan salah satu dari A atau B ini, karena sama saja ya, jarak antara pusat ke A dengan pusat ke B ini pasti sama. Kak Tendi akan memilih, yaitu di sini adalah X B dikurangi XA ya. Kak Tendi pilih yang ini, ditambah Y B dikurangi Y A. Kak Tendi pilih yang antara P dengan A ya, sama saja. Nanti kalau adik-adik pilih yang B boleh. Maka kita akan tulis di sini XP-nya. Di sini adalah XP-nya adik-adik. Ini adalah YP-nya ya. XP-nya adalah 2 dikurangi ya,
min 1 berarti ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 YP ya, dikurangi YA nya adalah 2 ya. Kita hitung adik-adik di sini 2 tambah 1 3 dikuadratkan 9 ditambah min 2 dikurangi 2 min 4 dikuadratkan adalah 16 adik-adik. Kita peroleh akar 25 adik-adik ya, berarti 5 ya. Nah, persamaan lingkarannya gimana berarti? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A dan B itu punyanya pusat adik-adik, berarti ini adalah A nya, ini adalah B nya. Jadi kita peroleh X min 2 kuadrat ditambah Y plus 2 ya kuadrat. Kenapa plus 2 di sini min B? B nya min 2, min 2 adalah 2 sama dengan R kuadratnya 25. Nah adik-adik, kita sudah peroleh di sini bahwa ini adalah persamaan lingkaran yang dimaksud. Apabila adik-adik pengen mengubahnya menjadi bentuk umum, bisa, yaitu kita bongkar di sini x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 ya untuk yang x min 2 kuadrat ditambah y plus 2 dalam kurung kuadrat berarti y kuadrat plus 2 kali 2 berarti 4y plus 4 sama dengan 25 adik-adik. Adik-adik tinggal susun x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 4y, kemudian 4 tambah 4 8 ya, 8 dikurangi 25. Kita peroleh x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 4y min 17 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya. Berikutnya adik-adik, diberikan lingkaran K, x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2x ditambah 6y ditambah 6 sama dengan 0. Lihat di sini, ruas kanannya 0. Oh, ini berarti bentuk umum. Kalau bentuk umum kita bisa mendefinisikan koefisiennya x ini adalah A besar. Kemudian koefisien y ini adalah B besar. Kemudian yang sendiri atau tidak ada variabelnya ini disebut sebagai konstanta C. Jadi di sini adik-adik bisa menulis sebagai A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 6 adik-adik. Kita tentukan dulu ya. Tentukan persamaan lingkaran L yang melalui O. Jadi nanti melaluinya 0,0. Dan kosentris. Kosentris itu artinya sepusat adik-adik ya. Nah, sepusat dengan lingkaran K, artinya pusatnya harus sama dengan lingkaran K. Maka kita harus mencari pusatnya dari lingkaran K. Pusat dari lingkaran K di sini kita bisa tulis min setengah A besar, min setengah B besar. Ini menggunakan formula yang di depan tadi ya adik-adik ya. Baik, kita akan isi di sini P atau pusat adalah min setengah kali 2, min setengah kali 6. Sehingga adik-adik bisa peroleh bahwa pusatnya adalah min 1 ya, di sini adalah min 3. Nah, ini adalah pusat lingkaran yang dimaksud, lingkaran L sepusat ya, pusatnya kita tahu. Tetapi di sini melalui, nah di sini melalui titik 0,0 ya. Nah, berarti adik-adik kita bisa mencari jari-jarinya R. Nah, jari-jarinya kita bisa menggunakan formula jarak antara dua titik. Adik-adik bisa misalkan pusatnya ini sebagai x1, y1, kemudian di sini adalah x2 dan y2 adik-adik. Kita masukkan di sini ya, x1 min x2 kuadrat ditambah y1 min y2 kuadrat. Ini adalah formula menghitung jarak antara dua titik ya. Berarti di sini adalah min 1 min 0 kuadrat ditambah y1 nya adalah min 3 dikurangi 0 kuadrat adik-adik ya. Kita hitung adik-adik. Di sini min 1 dikuadratkan 1 ditambah min 3 dikuadratkan adalah 9. Adik-adik perlu di sini adalah akar 10 ya untuk jari-jarinya. Nah, di sini kita mencari persamaan lingkaran L ya. Persamaan lingkaran L-nya adalah pusatnya min 1,3 ya, berarti x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Adik-adik, pusat yang x ini adalah A dan yang y adalah B. Jadi adik-adik bisa tulis di sini
X plus 1 ya, min 1 ditambah Y min 3 jadi plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi kalau R nya akar 10 berarti nanti R kuadratnya kita kuadratkan sehingga kita peroleh X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 10. Ini adalah persamaan lingkaran yang dimaksud. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita belajar tentang persamaan lingkaran. Ada 3 hal di sini yang kita pelajari, yang pusatnya 0,0, yang pusatnya A, B, dan bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, selamat belajar, terus semangat, pantang menyerah. Sampai jumpa di video Kak Tendi selanjutnya, tentunya masih di Tendi Channel.